Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya pada buku Bu Pena 3D, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama Bahasa Indonesia dengan KD 3.9. Mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya. Mata pelajaran yang kedua PPKN dengan KD 3.1. Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Mata pelajaran yang ketiga Matematika dengan KD 3.12. Menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Dan mata pelajaran yang keempat SBDP dengan KD 3.3. Mengetahui dinamika gerak tari. Oke, langsung saja dibuka bukunya pada halaman 129-130, pembelajaran 3. Menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKK Pramuka Wajib. Selain kecakapan umum, dalam pramuka juga terdapat kecakapan khusus. Kecakapan khusus pada pramuka meliputi satu bidang tertentu saja. Anggota pramuka yang sudah memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK akan memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK. Sekarang kita ke Ayo Berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul TKK Wajib Pramuka Siaga. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu sebelum kita menjawab soal-soalnya. Sudah? Oke, sekarang kita jawab soal-soalnya bareng-bareng ya. Nomor 1. Amatilah gambar TKK wajib berikut. Tulislah nama TKK sesuai lambang berikut berdasarkan teks di buku. Ini gambarnya ya. Yang A. Ini nama TKK-nya adalah penjahit. Bisa dilihat ya, itu gambarnya gambar mesin jahit. Maka ini nama TKK-nya adalah penjahit. Yang B. Nama TKK-nya adalah gerak jalan. Yang C, nama TKK-nya adalah juru masak. Yang D, nama TKK-nya adalah P3K. Ya, kamu sering lihat di kotak P3K bentuknya seperti itu, seperti angka tambah ya. Yang E, nama TKK-nya adalah pengaman kampung. Kita lanjut ke halaman 131 nomor 2. Tulislah 3 kalimat yang memuat informasi mengenai lambang TKK sesuai gambar tersebut. Jawabannya, lambang TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan tidak memakai bingkai. TKK berkemah lambangnya berbentuk kemah. TKK dipasang di lengan kanan seragam pramuka. Sekarang kita ke materi matematika, mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi. Perhatikan gambar persegi berikut. Bisa dilihat ya, itu ada gambar persegi dengan sisinya. Dengan sisinya ada sisi A, B, C, D. Kita lihat sifat-sifat bangun datar persegi. Sifat persegi yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi garis sisinya itu empat-empatnya sama panjang. Nggak ada yang pendek sebelah atau panjang sebelah. Untuk persegi
panjang sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD. Jadi sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC. Sisi BC juga panjangnya sama kayak sisi CD. Sisi CD juga panjangnya sama dengan sisi AD. Gitu ya. Sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Persegi ada 4 sudut. Sudutnya semuanya sama besar, sama siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, ini sifat-sifat persegi. Sisinya keempat-empatnya sama panjang, sudutnya empat-empatnya sama besar. Ya. Sekarang kita ke ayo berlatih di halaman 132. Nomor 1. Lingkarilah benda-benda berikut yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Maksud dari soalnya berarti benda yang berbentuk persegi karena sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar atau siku-siku semua. Nah, yang mana yang kita lingkari yang persegi yang mana? Ya, yang B dan yang D. Kalau yang A itu persegi panjang, ya. Kalau yang C itu segitiga. Nomor 2, tulislah sifat-sifat dari bangun datar persegi. Itu kan ada di gambar ya, kalau di buku ada di gambar, gambarnya persegi. Yang B, tulislah benda-benda di sekitarmu yang memiliki sifat yang sama dengan bangun datar persegi. Jawabannya, sifat persegi yang pertama keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD. Nah, sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Benda yang berbentuk bangun datar persegi, misalnya buku, kardus, bendera semapur, meja, dan lain-lain. Banyak ya yang bentuknya persegi. Nomor 3, buatlah sebuah gambar bangun datar yang memiliki 4 sisi, yang panjangnya masing-masing 3 cm dan memiliki 4 sudut siku-siku. Berarti di sini kita diminta untuk menggambar persegi dengan panjang sisinya 3 cm. Seperti yang digambar ya, itu yang warna kuning. Oke, sekarang kita lanjutkan bawahnya. Memeragakan gerak tari kreasi. Sebuah tari dapat diperagakan dengan gerak kuat atau gerak lemah, bergantung pada tempo lagu dan musik pengiring yang dipilih. Ya, jadi tari itu bisa dengan gerakan kuat, bisa dengan gerakan lemah, tergantung dengan lagunya. Kalau gerakan kuat biasanya lagunya semangat, cepat ya. Kalau gerakan lemah biasanya lagunya lambat, pelan. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke pembelajaran 4 di halaman 133. Lambang sila kedua dan ketiga Pancasila. Rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai terdiri dari 9 mata rantai bulat dan 8 mata rantai persegi. Tuh, mata rantai bulatnya ada 9, mata rantai perseginya ada 8. Mata rantai bulat melambangkan perempuan dan mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai bulat dan persegi saling berkaitan dan tidak terputus. Mata rantai tersebut sambung menyambung melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Ya, jadi kalau yang bulat melambangkan perempuan dan yang persegi melambangkan laki-laki.
Kalau di gambar kalian bisa lihat ya gambarnya itu mata rantainya sambung menyambung dan tidak terputus ya. Makna sila kedua Pancasila adalah setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan saling menghargai dan saling membantu satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kalau kita saling membantu dan saling menghargai satu sama lain, pasti persaudaraan kita, persahabatan kita itu akan kuat seperti rantai, tidak akan mudah terputus. Nah, selanjutnya pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari Persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan sikap toleran, saling menghormati, dan saling menghargai. Kita lanjut ke halaman 134. Ayo berlatih. Nomor 1, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Ya, benar semuanya ya. Nomor 2, makna sila kedua Pancasila adalah setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan saling menghargai dan saling membantu satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nomor 3, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Dan nomor keempat, makna sila ketiga Pancasila adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut ke Ayo Berlatih di halaman 135. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Pengelompokan TKK Siaga. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah kita jawab soal-soal yang di bawahnya ya. Nomor 1. Amatilah gambar TKK berikut. Berdasarkan teks di buku, warnailah lambang TKK berikut sesuai pengelompokannya. Jadi kamu warnai ya. Tuh, ini gambar yang di buku. Yang A, perenang, warnanya putih. Dia termasuk dari bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang B, penyanyi, warnanya merah. Dia termasuk dari bidang patriotisme dan seni budaya. Yang C, penunjuk jalan, warnanya biru. Dia termasuk dari bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat. Yang D, warnanya putih. Dia termasuk dari bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang E, warnanya merah. Dia termasuk dari bidang patriotisme dan seni budaya. Dan terakhir yang F, penabung, warnanya kuning. Termasuk dari bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak. Ini diwarnain ya. Selanjutnya nomor 2. Berdasarkan jawaban pada soal nomor 1, tulislah contoh TKK pada setiap kelompok bidang. Selain itu, kamu dapat menuliskan contoh lainnya yang kamu ketahui atau dengan melihat teks gambar lainnya. Jawabannya, yang A, untuk bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak yang warnanya kuning, itu contohnya. Kalau di nomor 1 contohnya penabung. Bisa juga contohnya qori atau muazin. Nah, yang B, untuk bidang patriotisme dan seni budaya yang warnanya merah. Itu kalau misalnya di nomor 1 contohnya ada penyanyi, ada pelukis, ada juga pengatur ruangan, ada juga pengatur meja makan. Yang C, bidang kesehatan dan ketangkasan yang warnanya putih. Itu kalau di nomor 1 contohnya juru anyam. Ada juga pengamat dan ada juga gerak jalan. Yang D, bidang keterampilan dan teknik pembangunan yang warnanya hijau. Contohnya menjahit, berkemah, atau juru masak.
Yang terakhir, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat yang warnanya biru, contohnya penunjuk jalan, P3K atau pengaman kampung. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.